Salam jumpa adik-adik, salam pertemuan untuk sekolah sahabat kita. Dan sebelum kita mulai, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa dalam surga karena Engkau baik memberikan kesempatan belajar firman Tuhan. Biarlah Engkau menyertai dengan Roh Kudus agar kami dapat mengertinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang judulnya tentang pertengkaran keluarga. Pertengkaran keluarga dengan ayat hafalan yang terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat 8. 1 Petrus 3 ayat 8 bunyinya seperti ini. Dan hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, dan penyayang dan rendah hati. Nah adik-adik, kita harus saling mengasihi, sehati, merendahkan diri satu sama lain. Paulus mendapat berita dari keluarga Chloe. Keluarga Chloe, beritanya menyedihkan. Karena jemaat Korintus mengalami masalah. Masalah di mana orang-orang jemaat di sana tidak lagi seia sekata. Mereka saling membenci. Mereka tidak berbicara, ada yang tidak berbicara satu dengan yang lain karena iri hati atau tidak saling mengasihi. Dan mereka itu tidak setia lagi. Banyak orang yang menyembah berhala dan ada guru-guru palsu, ada perkelahian, ada pelanggaran-pelanggaran dalam rumah tangga yang tidak setia. Oleh sebab itu, Paulus merasa sedih. Merasa sedih sebab dia yang menabur bibit-bibit kebenaran pada waktu itu di kota Korintus. Dan mendengar seperti itu tentu dia tidak merasa senang. Nah, sekarang Paulus ingin memberikan nasihat kepada mereka agar mereka itu seia sekata. Mereka itu mengingat tentang betapa besarnya kasih sayang Yesus yang telah mati bagi mereka. Nah, orang-orang di sana, orang-orang di sana saling cemburu. Artinya berkelompok-kelompok. Ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, ada Kefas, ada golongan Kristus. Jadi Paulus bilang, kita ini tidak terbagi-bagi, kita ini satu. Sebab ada yang menanam, ada yang menyiram, tetapi hanya Tuhan yang memberikan pertumbuhan bagi kita, agar kita tetap saling mengasihi. Nah, kita harus minta kerjasama, karena kita semua adalah kawan sekerja Allah. Kawan sekerja Allah. Dan kita ini satu ladang, satu bangunan, satu bait Allah, dan bait Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Sehingga kita ini dapat maju. Kita semua milik Kristus. Tidak membeda-bedakan kamu dari golongan mana, atau golongan A atau golongan B. Kita semua anak-anak Tuhan. Nah, oleh sebab itu Paulus memanggil Titus yang pada saat itu bersama-sama dengan dia, mengatakan masalah ini. Titus, bawalah surat ini kepada orang-orang yang di Korintus. Dengan senang hati tentu Titus akan melaksanakannya. Tetapi surat ini akan saya perbaiki dengan kata-kata yang lebih bijaksana supaya mereka tidak tersinggung. Benar adik-adik, Paulus menulis suratnya kepada orang-orang di Korintus dengan sangat hati-hati. Dan dia mengatakan, aku bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena di dalamnya kita telah menjadi satu bangunan, satu tubuh. Dalam segala hal, dalam segala perkataan dan pengetahuan, kita harus mendahului Yesus. Kita harus saling berdamai. Karena apa?
berita dari keluarga Chloe itu sangat menyedihkan. Tidak setia, perselisihan, dan tidak bersatu. Itulah sebabnya dalam ayat hafalan kita, Paulus mengingatkan, baiklah kita bersatu, seia sekata. Kita harus merendahkan diri, karena kita semua telah ditebus oleh darah Yesus yang telah mati bagi kita. Aku datang menyampaikan kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah kepala dari gereja ini. Bukan Paulus atau Apolos atau yang lain lagi. Tidak ada golongan terpecah-pecah. Kita satu ladang. Kita satu bangunan, satu bait Allah. Oleh sebab itu, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena Yesus mau kita agar kita menjadi satu di dalam Dia. Nah, adik-adik, pelajaran penting bagi kita. Hindarkan kebencian, perselisihan. Kita menjadi satu dengan Yesus, yaitu juru selamat kita. Baiklah, kita berdoa. Terima kasih Yesus, karena Engkau baik. Engkau mengajak kami untuk membuang segala berhala dalam hati kami, kebencian dan juga sakit hati, iri hati, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang seia sekata, membangun jemaat Tuhan yang siap untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini adik-adik. Sampai jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita berikutnya. Tuhan memberkati.